Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama-tama tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita hadir bersama untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sangat luar biasa berkahnya, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkaikan dengan wisuda santri dan santriwati RT Tekwi Az-Zuhaili Finra. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinina tu malam bingki hadir. Hampir setiap masjid dan musalla, bahkan instansi-instansi itu di Indonesia selalu melaksanakan peringatan Maulid. Berarti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Indonesia itu sangat luar biasa. Apa itu boleh selalu kita laksanakan. Tapi ya komelo bandingkan diri sebenarnya di negara lain, seolah-olah kita kalah. Berarti ini cuma Maulid tahu. Katakanlah Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam, Bapak Ibu saya muliakan, ada teman dosen di sana itu, orang bermaulid di Brunei Darussalam itu bukan hanya satu kali dalam satu tempat setiap tahunnya, tapi kasih aga Bapak Ibu ika 10 dua maulud tahunan atas tahun si di onro. Kira-kira ko azwa ini ika siaga rencana tamak maulud. Iya tahu nggih? Sisam nih, madodong. Kalau dibandingkan dengan Brunei Darussalam, ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu di sana? Brunei Darussalam itu menjadi negara terkaya di dunia Bapak Ibu. Nasabak barakat ni seng amolukang ya. Ada lagi lebih hebat di Cape Town. Di Afrika Selatan itu tempatnya Syekh Yusuf Al-Makassari meninggal dunia. Kan di sana itu meninggal dunia, ada kuburan di sana. Tapi engkau tahu ke Makassar. Itu menjadi persoalan, tapi bukan urusan kita itu. Yang jelas seorang peneliti dari Sopeng itu pernah ke sana di Cape Town. Di sana itu ada kubur beliau, Syekh Yusuf Al-Makassari. Dulu Pak di sana itu kondisi alamnya sangat gersang. Dia gagau di tanah-tanah janji. Dia oleh mak darat atau dia najaji galungi dan seterusnya. Pada saat Syekh Yusuf Al-Makassari pertama datang di sana. Tapi selama engkau Syekh Yusuf Al-Makassari, alhamdulillah daerah itu berubah menjadi subur, menjadi menghijau. Pada dulunya gersang kering kontang Bapak Ibu sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Syekh Yusuf di sana itu orang melaksanakan maulid. Siaga tanah maulid takurah hadir sebenarnya setengah tahun ya. 6 bulan lamanya. Bermaulid terus siang dan malam sehingga kemudian berubah wajah daerah itu dari dulunya tandus gersang menjadi itu subur subur-suburnya. Jadi tanah-tanahnya menghijau Bapak Ibu. Magi barakatnya seamoluka. Nah pertanyaannya adalah magina wa dimak baraka isa mauluka Bapak Ibu.
Ternyata ulama kita memberi keterangan bahwa kalau kita bermaulid sesungguhnya itu menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir Nabi tanya ke maulud ke bapak ibu. Ya ko hadir Nabi ta mesti mak barakat tu onrongi ye. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'azibahu wa anta fihi." Tengengkir itu nacala menaruh patoi fung Allah Ta'ala Muhammad ketika engkau berada di tengah-tengah mereka bapak ibu. Ya ko hadir Nabi tama beda balae. Jadi makanya itu kita selalu bermaulid. Jancinna fung Allah Ta'ala. Ya ko fung Allah Ta'ala ma janci dia nagaga bata-batana ya. Makanya itu Bapak Ibu saya muliakan, selalu kita bermaulid. Bahkan kalau bisa jangan hanya di masjid. Oku bolata mauluki. Makanya itu yang selalu kita lakukan. Kung ke acara-acara menrebola, pendetojan dan sebagainya. Orang bermaulid membaca bersanji magi supaya hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oku bolata. Ya ku hadir Nabi ku bolata. Tatani mak baraka itu boleh bapak ibu. Masanna pinadita menyamu perasaan tak merubola tak dia masih tas tangan. Apa biasa tu kabul masih tangan? Nah saya ko bola aku di wabarani monro matinro ko laleku. Madari ilalak ka matinro saliw nga ko ilay. Ang katawa kadai ya aku bola aku. Yang tangga beni pada kung kanyara lari lah. Tapi ada baru-baru ini hadir saya muliakan. Engka bola tingkah anak lolo terina dia tahu-tahu. Masih tangga gitu. Kalau ada seperti itu Bapak Ibu, obirengir itu anak RTT kui Az-Zuhaili lo bolata. Nak berasan juga kepada nak insyaallah. Aman itu ya. Aman. Dena gaya magi furna hadiriki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Biasa tuh kung ke kendaraan tak baru kemak bersanji tahu memiliki auto baru ya atau si tengah baru ya li ya. Orang baca bersanji hadir semuanya bahkan biasa itu Pak bersanji disuruh sisa mendekor mak bersanji ya ilalana atau ya. Ada yang berkomentar maka dewe tongko-tongko naik pu imang lolo puga sara. Nah semagi kenapa naik di situ baca bersanji si cipi-cipi oku moto nangkar bulan pun auto maka kanja masa gini. Ternyata orang seperti ini Bapak Ibu dia tidak memahami bahwa sesungguhnya yarfunana auto nakilurengi hadir Nabi Muhammad SAW ukalalena otona. Makanya di situ mak berasanji orang. Jadi itu ko angkata set di aga-aga aja mojo tak pemak komentar. Aku tak kutana muki jolo magi nakor makoi lah cocok. Apa itu makoi megalak dan mak komentar. Macam mak komentar. Mau dipimatu na sesalena. Itu Bapak Ibu saya muliakan. Nah, saya ingin mengulangi di tempat ini. Angka ko sengkaya ro Cina ya sengi Cina tahu moto apa biasa ke makada tanya tahu Cina nih padahal manusia juga itu tahu moto pura melioto hadir saya muliakan kebetulan Rasulullah selang ya rotoi we siapa aja malah bala cede-cede angka si musibana cede-cede angka siapa bala ya tapa mate sofirina maka ada bosku kama kosir ma kokoi mak bosku katanya bosku besti ya muto si besti ya muto si benci apa mega tu makor jadi ku tapuji tasih ditawajamu taliba makotor si balikan ikut caca tasidi tahu aja tu nataliwa maka dai habibaka hauna ma asa ayakuna habibaka yumam
bagi dah kayu mama puji witori pujimu si tengah-tengah nah sabawat dijanji suatu saat nanti menjadi benci kamu cacat. Tapi wa begit bagi dah kau nama asa yakuna habibaka yaumama. Tapi cacat tu mencacai sedang-sedang sebab ia mau tu matu mancaji bestimu ya. Maka dia kui tak biasa nak si cacal ada mak aku si besti kan begitu ya, ya. Lo botingnya pada bajuna magi si besti si senna angka cedek persoalan baik pahaji si besti si benci tai jadi begitu aja mun tata liwa sedang-sedang sidina tu malah bikin hadir jadi maka dia ro sopirina bosku pura mau kata bersanjing atau tak ke Cina budak bersanjing maka dia punana atau ya bersanjing maka dia makoi punggawai yes nak bersanji engkau boleh baca ya kau pura nak baca bersanji biasa ni mandre bepah ya dan sokok biasanya agak gunana nasa kopure bersanjinga salam atau insyaallah dena malak balak jadi maka di Cina pukul ni boleh pukul ni bersanjingan ni wih nak bersanjing atau na selama furiat bersanjing hadir sebenarnya dena kena ala balak letu masuk ya rotoh dia ni mau dipakai betul macam itu ni si senam melisi auto baru na pudasi sendiri makai agak ser biasa atau kau ya biasa asap bersancap ya bersanjing sih weh hadir sebenarnya salam utuna karena Nabi itu hadir sebenarnya bukan rahmatan lil muslimin rahmat bagi orang muslim tapi rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah rahmat pada seluruh dunia, seluruh alam siapapun orangnya. Mak barakah Bapak Ibu jadi tania bawa ya temak kada selepa maulu dan palolonga barakat namun tanda sedaya cok bayangkan Abu Lahab Bapak Ibu Abu Lahab Ibu tisayar Abu Lahab berkesir untuk aku orang ini aku orang ya kau pak pengaji anak-anak ini semana Abu Lahab permana baca tidak mungkin di wisuda kau tidak pernah baca Abu Lahab Abu Lahab hadir disebutkan seorang kafir ya Abu Lahab tanya salah tapi ternyata kemudian Bapak Ibu nasabari barakatna amulu kena setiap hari Senin diringankan azabnya dalam kuburnya itu sampai di akhirat kelak nanti. Yeno tempo nama Abu Lahab angka sesurun telah Abbas amurina Nabi sallallahu sirun telah natin rona natani makada kaifa haluka ya akhi maga ni keadaan ya sesurun maka dia Abu Lahab ana finnar saya sekarang berada di neraka tapi untungnya katanya setiap hari Senin diringankan azabku karena saya pernah bermaulid satu kali dalam seumur hidup. 3 waktu nama maulud Abu Lahab pada saat Nabi itu lahir angka atanero Abu Lahab telah Suwaiba ya rulo pudang maka dia Abu Lahab jadi ni anak anureta salam alempuni begitu gembiranya Abu Lahab mengkali keribana janji Nabi ta namun merdeka ke Suwaibah anda bebas sebebas-bebasnya anda sudah merdeka tanya takut karena gembira karena lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Bapak Ibu kafir memaulu setiap hari Senin diringankan azabnya dalam kuburnya maka nirbasani di selenge toma maulu toma teperi nabita toma tepak ko aku rangi kemudian bermaulid jauh lebih hebat yang akan diberikan oleh Allah dibanding yang diberikan kepada Abu Lahab Bapak Ibu. Makanya itu ajakin nang keranggasela bata-bata pakat tu ji lemah-lemah dia itu nang kalama Nabi Muhammad padahal hadirin-hadirat ketika Nabi ditanya itu kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Senin
Aga jawaban Nabi ta, zalika yaumulidtu fihi, hari itu saya dilahirkan. Berarti Nabi ta maulud moto. Nah semapal dia telok na, dia burak na. Sebenarnya hadirin sebenarnya cara orang Burma itu bervariasi, tergantung daerahnya orang. Yaitu si di daerah ugi hadirin hadirat tradisi tak seperti ini. Makanya digunakan Profesor Dr. Kiai Haji Pariwajah di Kumangkoso itu beliau pernah mengatakan begini, ketika Anda berada di luar Sulawesi Selatan atau Sulawesi, katakanlah di Kalimantan, katakanlah di Papua dan sebagainya, kemudian engkau maulud tiba-tiba ada seperti ini, maka yakinlah bahwa di tempat itu engkau selesurta ogi kutumitani monro sampai pasti masih sedikit tuh, paling tidak masih sedikit pada ogi. Itu karena itu adalah ciri khas orang Bugis, ya maulud mesti kebangsaan seperti itu ya. Nah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nurna sabar tu maulud sabat tu bedo tu longa baraka polisi sini tu muatala na sabari hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin sedikit ceritakan tempo najaji Nabi ta. Nabi itu Bapak Ibu lahir tidak melalui alat kelamin ibunya. Di dalam kitab Nihayatul Zain disebutkan bahwa Nabi itu lahir tidak melewati alat kelamin ibunya. Tapi kaya boleh masuk okuatan hadirin sebenarnya mesu ya runabita diserta dengan cahaya. Magi nakur hadirin de namelo fungala taala palaloi tau kami nam malabi tau kami nam puji ri onro macarepai. De namelo dia. De namelo fungala taala palabe kor onro kami nang asanang macarepai tau kami nam malabi ri sesena tu fungatala ya. Nah, jadi itu kira-kira na contoh makoko tahu sisa agak senang operasi sesar. Saya curiga di situ di contoh itu. Tempo na janji Nabi ta. Ternyata Bapak Ibu seluruh nabi menurut ulama kita, seluruh nabi degagal lalu oku katahuan atau matonna. Semua lahir di perutnya itu keluar. Itu biasa dari keungka anak sesar lahir sesar biasa tuh ungka kelebihan biasa tuh cerdas otaknya. Magi dah sahabat dia terpaksa ya roh otaknya ulunnya roh tempo na masuk ribut na jelino je. Beda tu biasa ko lahir normal biasa agak terganggu koro ulunna roh ya. Kadang-kadang begitu. Jadi hadirin sebenarnya dia namelu fungala taala palabu koron roh macaripan. Itu sunah sabar di Bapak Ibu tabe saya ingatkan bahwa itu sabar narko ungka tu mapak boting aja tapancaji aku rangi mahar jangan napaseng atau pandita aja pancaji aku rangi sebagai mahar. Nah ini yang selalu kita lakukan, sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat bayar tunai karena Allah. Di perangkat alat sholat itu ada biasanya Quran. Maku betul kaki penrang ya engkau Quran nafasa kita pandite maka dia koma pabotiki aja tapatami Quran aku rangi sebagai mahar. Magi Bapak Ibu terlalu rendah Al-Quran kalau seperti itu. Matune aku rangi hadiri hadirat ya ki pancai mahar sak magi ya tu sitongan nama hari tabe dampak orang tua saya di Makudeta ya tu mahar sitongan na alinna ya raga gecek dero tak paham nih masih di sini paham alinna ya terlalu rendah diri semudakan matuna korangi ya koyero korangi fakim meliar gager sedero nala naji simitu melo ilia korang jadi makanya tepat ditata jangan
tapi dari komelo ki paringi akora beneta silakan, tapi dipisah. Iya hadiah untuk ide begitu. Dia nama regaga yare tapi aja tapatami ko mancaji mahar. Tarengi sebagai hadiah, dipisah tempatnya. Supaya Al-Quran tetap terhormat, Bapak Ibu. Harus dimuliakan Al-Quran. Termasuk tu nari kung kapal Al-Quran aja tapi peja ya. Aja tak julengke tu Al-Quran. Hati-hati ke. Ya mia pikir-pikir kena kebenita apalah 30. Akan ya. Jadi hadirin sebenarnya itu harus kita hormati Al-Quran, pakai lebih Al-Quran. Sebab Bapak Ibu yaitu nareko angka onro agura akura bangsa na luar biasa tu barakat na hadir patullah abala mabele musibah nareko angka onro tu dibaca itu Al-Quran Bapak Ibu. Dan begini, ada ulama saya pernah mendengar baru-baru ini dari Mesir. Ya ko engka onro Bapak Ibu tulion re baca Qurannya, insyaallah engka lusukna itu Quran munro ko tonro tidak akan dilakukan maksiat di tempat itu insyaallah sampai seterusnya. Munro alusukna itu Quran o kutulana onronge ya ko engka onro tulion re mangaji mak baca Quran hadirin. Saya ingin mengulangi juga di tempat ini engka to fanrita riolo oko daerah Kufah. Asanna yaro ande guruta Hamzah bin Habib Az-Zayyat asanna. Saya juga sudah sampaikan di shopping itu ya. Tapi ingin saya ulangi karena mudah-mudahan bisa menjadi motivasi pada kita semua ya. Engkar yolo ko daerah Kufa itulah Hamzah bin Habib Az-Zayyat, seorang ulama yang kesehariannya hadir semuliakan selalu membaca Al-Quran. Hampir 24 jam waktunya itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Sehingga loki di bolana, koele itu lo bolana, pasti kita dapatkan beliau itu membaca Al-Quran. Di tengah hari kita ke rumahnya juga seperti itu. Tadi kita boleh kaki, boleh ke bolana Hamzah bin Habib Az-Zayyat, agar pokoknya semangaji. Sore juga kita ke sana, pasti kita dapatkan beliau membaca Al-Quran. Teki boleh ke bolana Hamzah, agar pokoknya semangaji. Di malam hari juga seperti itu. Dia nak pada sisa tahu ya koele tolo bolana agak dapat na sama tindre. Tengah hari kita ke sana agak dapat na sama joker. Sore-sore selalu jogging. Apa jogging sih makoko. Ya kawani tolo bolata nasa agak narulungan tahu na sama kandang. Kalau Hamzah bin Habib Az-Zayyat hadir hampir 24 jam waktunya itu hanya digunakan untuk membaca Al-Quran. Sehingga selama angki Hamzah bin Habib Az-Zayyat di Kufah tidak pernah satu kali pun tidak terjadi namanya musibah. Denangka sisa munah hadirat kejadian si musibah selama angki Hamzah bin Habib Az-Zayyat di sana itu. Agar apa kau? Membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran Bapak Ibu, luar biasa. Jadi olehnya itu hadirat perlu kiamati dulu mak baca Quran. Aja nak tami mengaji kowe, napa ini tomato dia tu mengaji. Harusnya juga kita juga membaca Al-Quran. Engkau biasa kumangkoso Bapak Ibu. Seorang perempuan itu meninggal dunia tahun 2009. 2019 ibongkar itu kuburuna di Bangkoso. Magi ibongkar na tujuh lalu kereta api. Kaskar itu beroperasi itu. Na tujuh engkau pekuburan umum hadir na tujuh yero lalu kereta api. Terpaksa itu dibongkar karena hadir sebenarnya kuburan itu bisa dibongkar kalau ada sebabnya. Termasuk dari na tujuh lalu hadirin itu bisa dibongkar. Atau misalnya yang malam kita mati tanya tanata keberatan kita mana kau yang mulam ini tanya tanah ye itu bisa dibongkar kasih pindah. Atau angka kubur mak birsalo maka dari ikadua menilai itu bisa dipindahkan.
Tapi kodega agak sabakna dia tu di ipaletek tu kuburu madu sama raja kia ipaletek kuburu kodega pasal barna. Ternyata hadirin saudara angka cek di kubur korong dibongkar hadir di bangkoso itu, masya Allah utuh. Dia agak perubahan 10 tahun yang lalu meninggal dunia. Tahun 2009 meninggal, 2019 dibongkar kuburuna. Dia agak perubahan sedikit pun. Magi-magi tempo dari tipa tamu kuburuna, maka motor hadir sampai ini sudah 10 tahun yang lalu. Sehingga sini atau mitengkur Bapak Ibu heraman hebatnya tuh. Jadi sapaknya itu lakinna. Magina lakinni sapa sebab bini nak mati. Sapa ditemukan tabi Bapak. Tapudaki kasih aga kelebihan almarhumah ye gangkan itu utuh jenazahnya jasadnya 10 tahun yang lalu meninggal dunia. Barakom kasih wak di contoh-contoh. Aga jawaban lakinna maka dia almarhumah dena faja pak guru mengaji. Tanya tu tak tilawah dena pada ku Azwaili sini sudah tingkatan tinggi di sini. Ya moro kasih ai utati tu babi busasi sulalilu kakiku ya moro alifu rona alifu rawana begitu. Alifu dapana yang moro hadirin semulakan jaminan dalam kuburnya denan ritana hadirin hadirat matau tani mat depik tu mati luwe mengaji hadirin hadirat apalagi aku dia nak jago ni ide matau alati itu hadirin hadirat irna pukau engka gajina dega gajina mudega boleh basnas tetap mapak guru apalagi kami mana apa engkau kali mana aro saya familiar untuk guru pengaji sehingga ada ini Grand Syekhnya Mesir Ahmad Thayyib, Dr. Ahmad Thayyib beliau Grand Syekhnya Mesir beliau bercita-cita mau menjadi guru TPA padahal sudah rektorna Al-Azhar Mesir. Pernah beliau ucapkan saya bercita-cita semoga di akhir hidup saya bisa menjadi guru taman pendidikan Al-Quran. Luar biasa. Nah sahabat magi Bapak Ibu hebatnya itu ketemu Pak Guru apalagi kung katakan anak tamak guru maka dia Nabi SAW khairun nas wa khairu man yamshi ala wajhil ardi al-muallimuna. Sebaik-baik manusia dan sebaik-baik orang yang berjalan di atas muka bumi ini adalah guru. Wa iza qala lis-sabi qul bismillahirrahmanirrahim. Ya kongka guru napudani anak guruna maka dah baca bismillahirrahmanirrahim kata Nabi kataballahu bara'atil lis-sabi. Ipan nesani ripong Allah Ta'ala lepo boleh pinarana ke anak ipak guru wa bara'atan li abawaihi dan ni lepat toni ritu polia pinaranaka tematuan ya anak mak gurue dan yang ketiga wa bara'atul lil muallim lepat toni polia pinaranaka iya mapak gurue ya telu Pak Ibu telu taifa bebas polia pinaranaka ya ku mak guru ko ratau lemoro sedi anak tak ipak gurue mak gurue yang kedua tematuan nah siaga kau engkau anak tak pendek sikit di mata engkau anak mak guru kagak kau engkau mau hadir ya banyak yang ketiga adalah dibebaskan dari neraka atau mau pak guru jadi luar biasa tu gajinya hadirat namun dia agak taruki Quran pragajinna hadir itu luar biasa gaji di guru pengajian. Apa itu? Dibebaskan dari api neraka. Ya kau bebas dari api neraka berarti lisan surga itu tahu. Jadi berbahagialah kita ini ketika ditakdirkan oleh Allah menjadi guru pengaji. Luar biasa. Kemudian juga kita sebagai orang tua. Jadi daftar memangnya anak tak. Pengaji aku Azwaili.
Nah, kita kembali ke Hamzah bin Habib Az-Zayyat. Jadi Hamzah bin Habib Az-Zayyat pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Di dalam mimpinya itu diberi pesan oleh Allah. Maka dari pengatala ku Hamzah, ya Hamzah, la wazibanna lisanan talal Quran bin nari yaumal qiyamah. Hamzah, saya tidak akan mengazab lidahnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran di dunia dengan api neraka di akhirat. Furadena nasu challa ya tutawe lilana nasaba pirana kali serimuri kongka tu lima baca Quran ya. Berarti kita sudah bebas juga dari api neraka. Ya kode yule mega tacede tona. Ya mungkin satu ayat, mungkin setengah halaman dan seterusnya. Amu cek demi ya kau terima ngaji mungkin ya, baca mungkin Quran. Jadi najamin fungatali lilana atau ungkesi mata baca Quran. Falaikum apa sih mengaji mak baca Quran, makanya tilawana dan sebagainya itu lebih hebat lagi. Yang kedua ipudangi Hamzah, wala qalba wa'ahu, saya tidak akan mengazab hatinya orang-orang yang selalu mengkaji Al-Quran. Sebab itu orangnya mega ya guru tania bawa bacaan, tilawana, tafsirna dan sebagainya ya. Yang ketiga nasa pengatal ku Hamzah, wala ainan ra'athu, saya tidak akan mengazab matanya orang yang selalu melihat Al-Quran. Jadi tapi Bapak Ibu, namu tu dia pai baca Qurannya napri tangga-tangga ukina itu sudah mendapatkan jaminan Bapak Ibu dari api neraka itu. Dia patut baca. Napa buka-buka ya lembaran-lembaranna di tangga-tangga ukina itu sudah menjadi jaminan. Saya tidak akan mengazab dengan api neraka matanya orang-orang yang selalu melihat tulisan Al-Quran. Ya kode pada sebaca tetangga-tangga bang jolo. Maka dan gote magje tu dia gagas suara. Asaman memperok sadaku ya. Jadi yang terakhir dikatakan oleh Allah kepada Hamzah bin Habib Az-Zayyat, wala uzunan sami'athu, saya juga tidak akan mengazab telinganya orang yang selalu mendengarkan bacaan Al-Quran. Dia koderi semengaji atau dia tu sempat mengaji tapi engkau tu mak baca Quran, dengarkan baik-baik, dapat ki pahala. Engkau boti jokai, engkau tu mengaji, dengarkan baik-baik. Cuma saya biasa perhatikan mengaji fangaji baik liwat topa batin macubita. Jadi dia kan nolongan. Dia tahu ni semangaji ya. Dia tahu neng kali baca Quran ya. Dia sih segala sorosa ya. Lempak kosong. Jadi hadir. Ya koderi semangaji dia pada makan jawab tidak baca. Cukup kita mendengarkan saja atau ongkir rewa nak tak boleh ko azwahili imam guru enak agak baca na iya bapak iya bapak mama baca angkat jolo nak melukat mengkalingi menyam sedus begitu ya. Surah Yasin tasuruangi baca angki nah subah itu kata mati. Sebenarnya tu Yasin Bapak Ibu tania surah yang mematikan bukan. Magi paling bacanya biasa tekung milih mati supaya malumu amatianna begitu. Dan itu mekelo na tu mati. Serekom malumu kasih amatian apa engkau tahu hadirat berat itu susah dia meninggal dunia. Masih sah. Ada orang pernah ini Bapak Ibu saya sampaikan. Engkau tu biasa rum miluk mati di tengah malam milau air es. Milau air es boleh kulkas milu ibu lur lan rualina tempol meluk mati dan minta kipas milu pacenir kipas di tengah malam Bapak Ibu. Ternyata orang itu dia merasakan panas yang sangat luar biasa tempona milu lili pak masih dan pengataan. Ada orang begitu. Sehingga hadirin ibacanya ayat-ayat Quran, ibacanya ayatul kursi, ibacanya misalnya Yasin itu supaya bisa
mudah, hanya mundur kasih rasa-rasa. Jadi tania surah Yasin surah Pak Buno ya, bukan, tapi hanya memudahkan. Ya kau belum dimate, tapi kau belum mau madisi hadir semuanya ke baca surah Yasin insyaallah buat dingin masih sijak madisi payment aku ya. Jadi ajamu tu masih nak kena baca ke anak tas surah Yasin. Sini nak malu bikin hadir. Nah, jadi Nabi tempoh najaji tidak melewati alat kelamin. Ya. Nasabah tawi fakal lebih risesena pun Allah Taala. Nah, pada saat Nabi lahir itu langsung tiwi oko nenek tama oko sedepit nak kabai. Jadi salah satu tugas nenek, tabe engkau nenek ko. Mega nih. Jadi tugasnya itu de nenek, tabe tugasnya nenek ya ko janji apona na tiwi tamasi dia. Nah, jadi begini. Ya ko misalnya masuni pole rumah sakit, pole puskesmas apota, jangan dulu langsung dibawa pulang ke rumah tak. Pertama dulu aku masjid Az-Zuhairiyah. Paling pangjolo. Pertama ikut maka dana inilah tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Sampaikan kepada anak tak. Neng kali ingat tu ya. Karena panca indera yang paling pertama berfungsi pada anak itu adalah pendengaran. Makanya itu dalam Al-Quran disebutkan inna sam wal basar wal fuada. Yang pertama disebut di situ adalah pendengaran. Berarti anak itu yang paling pertama berfungsi dari panca inderanya adalah pendengaran. Makanya itu juga yakung kanana jaji diazankan di telinganya karena dia bisa mendengar. Itu nasabari kung kanana jaji tabal lalu bapak ibu. Ajak lalu tapalaba nak tajaji dia gagah bangi dia gagah yang azankan. Harus diazankan. Meskipun sunnah hukumnya tapi diharuskan sebenarnya. Sama lagi bapak ibu begini. Ya kong kanana ibang hadirin sebenarnya ke bunga jaji. Insyaallah maring kaling itu ada itu anak ematu maraja. Dan yang paling bagus itu mengazankan adalah bapaknya, jangan orang lain. Aja tak bakilkan anak ibang ku tahu lengi. Namun kipu imam, namun kipu gasarai. Tapi ini secara langsung bapak nak bang yang nata sama lagi. Ya tuan anai bapak ibu, siapa yang pertama ya suara pertama dia selalu dengar pada saat dia lahir, yaitu matu madak dan tahu rekadana kumarajai. Itu makanya aja tak pakai. Makanya ditukung ka melok jajan tak latih-latihan memang ni mak baku masih si minggu ilo memang di bas subuh nasabaya ya apa yang moto laki koko subuh wah pikku dah buat dimaca nak tak mangaji nama kutuki moto anak yang tampil di sini tadi bapak ibu tidak serta-merta seperti itu, tidak serta-merta, tapi itu melalui proses terutama di rumahnya dulu. Jadi komenu kita berhasil nata rajin ini teman-teman beribadah ya. Moto ki ilo doang anak tak tungka purata mas sampai terbaca anak tak surah Al-Fatihah kapitu. Ya caranya maka daki ila ruhi wa jasadi tepuasana. Misalnya ila ruhi wa jasadi rizkullah bin itu puasa namoda Al-Fatihah ikapitu ya panenung ya ro insyaallah sukses ya tuan anak saya tungka purata masam paja tabacang surah Al-Fatihah kapitu aja tak saleon rota pura kugopura ki masam paja sangadina puri bacang surah Al-Fatihah anak tak kapitu ila ruhi wa jasadi rizkullah bin tepuasana tak ya ku anak tak tepuasana begitu ya. Kapitu insyaallah sukses ya tu ya. Sukses ya Tuhan. Tungka purata masam paja tabacang ya surah Al-Fatihah. Kemudian ya tu anak tak insyaallah jauh dari musibah. Mabele boleh saya abala itu anak tak kutu bacang surah Al-Fatihah kapitu tungka purata masam paja. Ini ada berita viral baru-baru ya. Ko bendungange
Jadi tapar anak tak aja na tolo lupa, bahaya. Banyak kemungkinan di situ, mungkin ada batu, ada kayu, ada macam-macam lah. Dan ekstrim betul, saya lihat, wah luar biasa ekstrimnya. Ekstrim di situ tempatnya ya. Nah, jadi hadirin yang saya muliakan, tabacang ya ruwe. Agi bacang ibu Al-Fatihah ke siaga kapitu tungkat perata mas sampai tabacang insyaallah. Kemudian insyaallah mas sempo dalek tu matu wijat ya roh panenungan. Tapi ia pernah makan dia baca kubur ke mas sempajang aja nih waktu sempajang nih enggak cocok nih tungkat waktu sempajang bacang tapi dia nak sempajang, wah dia nak barakah itu ya, dia nak barakah bonyok ni sebab dia tu masam pajak je asam pajak ke. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'azan ka anak ta. Nah, ya kupur tabang anak ta sebelah kanan, rewa kilo kiri, lete kilo kiri, takama sebelah kiri dah culina. Nah, ini penting. Ya kupur takama diresumnakan kembali lagi ke telah kanan. Tabacang masih ja inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka sampai terakhir. Insyaallah kalau tu malam pesungan Nabi jatta dena pangat diletuk mati, tidak akan bersih anak tak sampai meninggal dunia. Ya ku tabacang inna anzalnahu ku dah culik kananna ya ku mau janji terutama. Apa itu makoke bapak ibu bahaya keadaannya. Kodemi fal-fal anak tanah sepak doang labai. Di era milenial, di era digital sekarang ini teknologi sangat luar biasa canggihnya. Koderi fal anak tepak doang labai kasih laba pada selamat. Nah jadi mana rencananya tu dia nak sale kamar nak jadi mana rencananya tu kata. Dia disay itu. Purana WA orangnya ketemu di sini. Apalagi dari kodena tu Sionrong, lo ni Makassar Makuliah, lo ni Jakarta, kita tidak tahu apa mereka lakukan di sana. Dia nanti sekedar pokok. Tapi dari kupong Allah Taala jagai hadirin bersama siapapun mereka, dimanapun mereka berada, insya Allah akan selalu terkontrol. Kenapa? Pung Allah Taala jagai ini. Magi angkai gau ke kotomaton na tempo na muga jaji. Agi yaro. Nabacang inna anzalnahu ya aku dah culik kanan aja nak culik kiri salah lama itu semua kira nak ke nama mali na pura mutu bacang inna anzalnahu aculik ke kamu tarui na kiri kai salah yang gota iya kanan ya komelo ki tambahi supaya tidak masai tataru 5 tahun tak tapi bu lihat ini tangan kanan tak taruh ke serat nanata sambil dorong ke belakang aja tanpa pisau baca inna anzalnahu. Semakin kuat itu, semakin kuat insyaallah. Dia nak kasih ke anak tamatu ke tu malam pesungan. Nah, jadi itu penting ya kita lakukan supaya ketua malam pesungan dan matu wijata insyaallah matu tuju macam mengaji makanja masih sekolah berhasil sukses dan sebagainya. Sama lagi engkai go ke kotomatuan tempo na bunga jadi terutama itu bapak ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bagus caranya membaca Al-Quran. Dia gak kacau Nabi mengaji bapak ibu aslinna hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama Nabi itu paling pas itu menyebut dot. Makanya bahasa Arab itu biasa dikatakan lugatul dot. Karena Nabi itu luar biasa pastinya. Nah, Nabi itu salah satu juga hal yang paling disenangi adalah membaca Al-Quran, membaca Quran. Nah, hebatnya itu tasih di bawah rupuni baca lolongi apalang 10. Mangkara harfan min kitabillah kata Rasulullah. Negeri dia baca sedi huruf oleh kuarangi falahu hasanatun lolong sedi deceng wal hasanatu biasa bi asyri amsalihha nah ya sedi deceng 10 apalan. Jadi ko makadani bismi
kan bi 1, sin 1, mim juga 1, berarti 3. Ya maka ni bismi 30 ni apana ilolong hadirin samnakan. Ya qulatu bismillahirrahmanirrahim. Siaga rupukna ya Rabb bismillahirrahmanirrahim. 10 asyirah. Berarti kau 10 asyirah kali 10. Siaga ni 190. Hebatnya baru bismillah Bapak Ibu. Maka dikau baca surah Al-Fatihah. Maka dikau baca satu halaman. Bagaimana kalau kita membaca satu juz, bahkan sampai khatam 30 juz Bapak Ibu. Luar biasa. Aset itu hadirin-hadirat ku maca nata mengaji. Kemudian hebatnya Bapak Ibu. Rata-rata saya juga di pondok pesantren itu di Asal Malekuang itu, saya perhatikan ya ko engkanana maca mengaji mesti cerdas itu nananya. Cerdas itu. Ya engkanana maca mengaji cerdas dia tu otak nananya. Cerdas. Karena itu diasah otaknya itu hadirin. Malah ada seorang pakar mengatakan ya ko engkanana ti mengaji kufure mangaribi si bapure subuh 80% itu otaknya sudah selesai. Selesai ni itu jadi 20% tugas na guru ku sekolah untuk mencerdaskan anak itu. Jadi makanya itu salah satu waktu yang paling bagus itu mengajarkan Al-Quran setelah subuh. Jadi engkau tu guru TPA, ia pernah pengaji kupura subuh, pernah sampai subuh langsung mengaji di situ. Itu kecerdasannya luar biasa Bapak Ibu. Ibanding ku siang itu, kupura lor beda. Jadi makanya jamu itu mak buka kira kelompok mengaji TPA setelah sholat subuh langsung mengajar di situ. 80% itu otaknya sudah dicerdaskan. Ya kalau masih sekolah mato 20% pikir ki guru karena sudah dicerdaskan 80% hadirin-hadirat itu Al-Quran. Jadi oleh itu Bapak Ibu saya muliakan, mari kita secara bersama mendukung penuh Pondok Taye RTTQ kita ini, mudah-mudahan semakin berkembang insyaallah dan selalu mencetak generasi-generasi Qurani yang bisa diandalkan di masa-masa yang akan datang. Kita selalu berharap bukan hanya sampai tingkat nasional, tapi sampai tingkat internasional insyaallah. Nah 10 keger pangaji, nah 10 pinrang. Luar biasa. Kecamatan Ngaga nasa. Palitia. Begitu. Tarakatnya sena pemerintah Pak Camat dan sebagainya iya. Nasabari akuran itu baru di dunia Bapak Ibu. Napi kurilino bagaimana nanti di akhirat aja nih cerita ke akhirat lebih pimatur 1000 dina pun atala ya. Nah jadi olehnya itu pada anak kita semua anak-anak tak dorongi mengaji membaca Quran, malah ibundanya Ibu Haja Nurleli, saya dengar ini di Sopeng ada penyampaian beliau begini, ya kuna semacam ni anak tak makeda mama bapak tapak guru ni mak bismillah insyaallah macam tu matu anak tak ya. Itu saya dengar langsung dari teman saya Mak Syahid adindanya Ibu Haja Nurleli. Beliau itu menyampaikan begitu bahwa ya kumacan anak tak makeda mama bapak tapak guru ni bismillah aja nih boneka lah bubu pak guru wangi lah bubu tanya lah bubu bismillah maka jak tapan maka solilin lah ya nan rakal coba nan cantik-cantik maka dia cantik nan dia sisa gagal tapi we mamali-mali je anak-anak cede-cede nan labubu jadi kemakan macam nan sama kedam mama bapak agi pak guru ibu bismillah tu labubu bismillah aja nan labubu insyaallah sukses satu anak tak macam mengaji ini terbukti nih ibunda di Bone itu ya beliau mengajar sukses karena itu teorinya
Ia macam ni meten yang ngata mama bapak tapak guru bismillah. Ia ko macam ni bismillah ngata yang kemudian lalu pun itu 10 asira hurufuna 100 asira pulun sila lolona di cina lolona ya apalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.